Tidak disahkan untuk keluar. Sebenarnya ide BOP itu ide yang bagus. Siapapun upaya kita untuk perdamaian selalu baik. Cuma kita harus melihat prakteknya bagaimana. Jangan kita baru bikin BOP tapi baru 1 minggu sudah menyerang berperang dengan negara lain. Jadi makna BOP itu menjadi bertentangan dengan niatnya. Jadi kita penting apabila menjalankan misinya sesuai dengan awalnya. Izin Pak JK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meldi dari saya izin tadi kan dibahas soal kebijakan yang diambil dari pemerintah. Salah satunya yang sekarang ini lagi ramai dibahas soal keputusan Presiden Prabowo bergabung dengan BOP, Board of Peace. Baru-baru ini banyak desakan untuk pemerintah untuk meminta mengundurkan diri gitu, keluar dari BOP. Kalau menurut Pak JK sendiri seperti apa BOP Board of Peace tersebut? tidak disahkan untuk keluar. Sebenarnya ide BOP itu ide yang bagus. Siapapun upaya kita untuk perdamaian selalu baik. Cuma kita harus melihat prakteknya bagaimana. Jangan kita baru bikin BOP tapi baru 1 minggu sudah menyerang berperang dengan negara lain. Jadi makna BOP itu menjadi bertentangan dengan niatnya. Jadi kita penting apabila menjalankan misinya sesuai dengan awalnya, tapi kenyataannya tidak, kan? Jadi memang perlu koreksi tentang BOP itu. Satu lagi, ada? Cukup. Sudah. Oke. Pak, Oh, ayo. Kan ini ramai soal krisis minyak gitu ya. Nah, terus dari Pak Bahlil itu juga bilang kalau memang cadangan 23 hari itu memang dari sebelum-sebelumnya memang seperti itu. Nah, Pak JK sendiri selama berada di pemerintahan, ini bagaimana sih Pak terkait dengan menghadapi krisis minyak ini? Cadangan minyak. Cadangan minyak kan dengan 23 hari. Bagaimana? Iya, memang sejak dulu kapasitas kita, cadangan itu kan perlu kapasitas untuk penyimpanan. Jadi terminal-terminal kita, apakah di Cilacap, di Balongan, di Kalimantan, memang kapasitasnya ialah lebih untuk 21 hari, artinya kita butuh ya tentu berapa juta barel itu kan ya. Karena tiap hari kita dibutuhkan itu 1,5 juta barrel per hari. Artinya kapasitasnya itu memang kita hanya 30 juta barrel kapasitas penyimpanan kita. Bukan kita tidak mau, karena itu maka dengan harapan kan ada Singapura yang punya terminal juga lebih cepat, Timur Tengah bisa. Cuma dalam keadaan perang begini ini masalah bahwa kita ambil di Timur Tengah tentu sudah sulit. Jadi tergantung pemerintah mau ambil dari mana. Tapi saya kira memang pasti kita akan menghadapi bukan hanya jumlah, tapi harga pasti naik. Harga sudah 85 hari ini. Jadi mungkin saja minggu depan bisa naik 100. Dan itu memberatkan subsidi negara. Nah ini naik lagi, jadi akibat kepada kita, akibat logistik bisa kurang dan harga naik. Dua hal yang menjadi tapi ini akibat bukan karena Indonesia, akibat eksternal, akibat perang seperti itu yang punya efeknya ke Indonesia. Cukup ya, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Menjadi bagian dari perjalanan demokratisasi inti dari Indonesia. Nah, oleh karena itu melihat jalannya demokrasi kita dan juga menengok pada situasi politik kita hari ini, saya sendiri tadi menyampaikan aspirasi bahwa kita betul-betul harus menjaga proses demokratisasi dan konsolidasi Indonesia agar tidak mundur ke belakang atau menjadi korban dari oportunisme politik. Oleh karena itu, kepemimpinan yang demokratis, proses politik yang demokratis, peran-peran pengawasan oleh institusi-institusi demokrasi itu harus dipastikan bekerja. Termasuk juga menjamin ruang-ruang pengawasan publik untuk terus bersuara dan juga mengambil perannya. Karena demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang mensyaratkan warga negaranya untuk terlibat aktif dalam proses jalannya negara. Nah, kami menyampaikan itu bagaimana ingin mengawal semua lembaga negara kita bekerja berdasar merit system, bukan berdasar kehendak atau memuaskan kekuasaan saja. Bagaimana kebijakan itu dibuat secara akuntabel, berdasarkan data, bukti yang terukur, dan bukan berdasarkan untuk menyenangkan kekuasaan. Jadi kami berterima kasih tadi mendapatkan banyak nasihat dari Pak JK, dan yang pasti adalah komitmen kita pada demokrasi harus dijaga bersama, dan komitmen pada demokrasi itu artinya mensyaratkan penegakan hukum yang adil dan mensyaratkan pelayanan publik yang betul-betul didasari oleh nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik. Terima kasih Pak Dirman, terima kasih Pak JK. Ya, sebagai penutup, jadi diskusi siang ini sebetulnya mendorong adanya diskusi lintas generasi yang ingin membahas terkait dengan isu-isu kenegaraan, mengingat berbagai macam problematika maupun eskalasi isu yang mungkin terjadi berbagai sektor, yang mendorong seluruh sektor fungsi-fungsi masyarakat bisa bersama-sama berkolaborasi, membahas hal ini secara konkret, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh setiap sektor tersebut. Dan tadi seperti yang tadi disampaikan, ini seperti diskusi berbasis moralitas karena memang saat ini sangat dibutuhkan di saat kondisi dunia sangat membutuhkan isu-isu morality untuk menjadi dasar dari setiap kebijakan. Jadi ini semua menjadi hub agar kita bisa memiliki banyak safe place di berbagai tempat, bahwa setiap sektor memiliki perannya untuk bisa membangun Indonesia dalam berbagai peristiwa. Terima kasih. Baik, saya ingin menutup dengan mengapa saya mengajak atau bersama teman-teman datang ke tempat ini atau mengundang Pak JK untuk satu forum diskusi. Saya mengajar kepemimpinan di berbagai tempat sudah hampir 30 tahun. Saya riset, saya menulis, saya nyusun disertasi yang belum selesai juga soal kepemimpinan. Dan saya mengamati bahwa yang hilang dari panggung kekuasaan Republik ini adalah yang disebut sebagai kepemimpinan intrinsik. Kepemimpinan sejati yang dasarnya adalah integritas, visi, wisdom, pengetahuan, kearifan, idealisme. Ini yang makin hari makin langka. Karena itu waktunya barangkali, karena nanti dalam keadaan krisis yang sangat berat sebetulnya yang diperlukan adalah that kind of leadership, intrinsic leadership. Karena itu dengan sengaja teman-teman berkumpul untuk menyambungkan berbagai titik-titik atau sumber-sumber kepemimpinan intrinsik, dan salah satunya adalah dari Pak Yusuf Kala ini, karena tadi beliau bukan siapa-siapa secara posisi tapi tetap punya pengaruh karena tadi punya nilai intrinsik yang sangat besar, karena pengalamannya, karena wisdomnya, karena kebijakannya, dan karena tentu integritasnya. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak JK yang telah menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut diskusi ini, baik kembali dengan Pak JK maupun dengan tokoh-tokoh yang kami pandang masih memiliki value intrinsik yang besar, karena itu yang kita butuhkan dalam keadaan sulit nanti. Terima kasih. Saya akhiri dengan, kalau ada pertanyaan silakan tanya jawab. Ya, Mas. Dari 25 nantinya pembicarakan hasil diskusinya akan juga akan disampaikan ke kita Presiden Prabowo nantinya.
Apakah diskusinya mau disampaikan kepada pemerintah hasil diskusinya? Bapak menjawab. Iya, tentu di samping itu agar kita mengerti masalah yang kita harus hadapi dan apa yang mungkin kita perbaiki. Memang bermaksud demikian apabila diizinkan kita ingin menyampaikannya kepada Presiden, kepada apa suatu pikiran-pikiran untuk bagaimana kita ke depan lebih baik. Itu pasti itu Bapak bila diizinkan. Gitu lagi? Ya, Mas. Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment. Subscribe, share, like a comment.